Para pelajar Indonesia, melalui video ini saya ingin menyapa langsung para pelajar Indonesia yang berminat melanjutkan studi di Prancis. Prancis dan Indonesia baru saja merayakan 70 tahun hubungan bilateral yang berdasar pada kemitraan strategis dengan prioritas bersama. Hubungan antara Prancis dan Indonesia dipupuk dengan pertukaran antar individu. Dengan demikian, dukungan terhadap mobilitas mahasiswa menjadi salah satu prioritas Kedutaan Besar Prancis. Sebagai penerima mahasiswa asing terbanyak kelima di dunia, perguruan tinggi Prancis menduduki posisi teratas atau 5 besar peringkat universitas dunia. Seperti dalam peringkat Shanghai atau QS di bidang ilmu lingkungan, matematika, informatika, bioteknologi, atau bahkan kesehatan. Prancis juga merupakan negara yang secara historis unggul dalam ilmu sosial dan humaniora, ekonomi, dan keuangan. Prancis ditempatkan pada peringkat pertama di dunia untuk program master dalam bidang manajemen dan keuangan oleh koran Financial Times. Jumlah alumni Indonesia yang menjadi lulusan sekolah-sekolah bisnis di Prancis sangat besar. Gelar master atau doktor di Prancis tidak hanya akan membuka pintu ke pusat penelitian terbaik, tetapi juga ke lapangan kerja internasional atau ke profesi sebagai diplomat. Divisi Kerjasama Universitas dan Jaringan Kampus France Indonesia siap mendampingi Anda dalam perencanaan pendidikan lanjutan Anda di Prancis. Misi Kampus France adalah memberikan informasi mengenai pendidikan tinggi di Prancis dan mengarahkan Anda menuju program terbaik kami. Para penanggung jawab Kampus France dapat dihubungi baik secara daring melalui WhatsApp atau secara luring di kantor Kampus France di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Medan untuk membicarakan rencana studi Anda. Konsultasi tersebut bersifat gratis dan Kampus France akan juga membantu Anda dalam proses pendaftaran ke institusi pendidikan tinggi Prancis serta proses permohonan visa pelajar. Kami berharap dapat segera menyambut Anda di Prancis. Kepada Anda semua, saya mengucapkan selamat datang di Kampus France Indonesia dan sukses dalam proyek studi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teknik, selamat datang di Engineering Career and Internship Fair 2022. Perkenalkan, aku Dea yang akan menemani teman-teman semua di sini pada sesi webinar bersama Kampus France Indonesia. Pada webinar kali ini akan mengangkat tema yang berjudul Mimpi Aja Dulu Kuliah dengan Beasiswa di Prancis. Pada sesi kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Nur Fitria, atau yang biasa dipanggil Kak Fitria. Beliau adalah penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Mungkin sekarang kita sapa dulu kali ya Kak Fitrianya. Halo Kak Fitria, apa kabar Kak? Halo Kak Dea, Alhamdulillah saya berkabar baik, terima kasih. Semoga juga teman-teman di sini berkabar baik. Gimana nih Kak, udah siap buat sharing bareng teman-teman teknik? Siap insya Allah. Oke, sekarang kita langsung aja kali ya, kita mulai sharing bersama Kak Fitria. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Dia. Terima kasih juga tentunya untuk Engineering Career Internship Fair 2022 yang sudah kembali mengundang kami dari Kampus France Indonesia untuk berbagi informasi seputar studi dan beasiswa di Prancis. Untuk memulai, izinkan saya untuk share screen. Mungkin boleh dibantu untuk berikan saya akses untuk share screen-nya. Sambil menunggu, perkenalkan kembali saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Kami di Kampus France Indonesia
tugas untuk membantu siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Prancis. Kak Dea, saya masih belum mendapatkan akses untuk bisa share screen. Mungkin boleh tolong dibantu ya. Oke, ditunggu sebentar ya, Kak. Baik, terima kasih. Nah, Kampus France ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga termasuk ke dalam badan di Institut Prancis Indonesia dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Jadi kami lembaga resmi dari pemerintah Prancis. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan studi di Prancis, silahkan jangan ragu untuk menghubungi kami di Kampus France Indonesia. Baik. Saya coba share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Dea tadi, bahwa kita hari ini akan memberi judul #mimpi aja dulu kuliah dengan beasiswa di Perancis. Kenapa sih harus mimpi aja dulu? Karena semuanya sesuatu yang besar di masa depan itu dimulai dari mimpi hari ini. Itu salah satu tagline dari Kampus France Indonesia yang tujuannya untuk mengundang teman-teman supaya berani bermimpi apapun itu mimpinya, supaya juga bisa segera merencanakan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Jika mimpinya adalah untuk melanjutkan studi di luar negeri, maka bisa menjadikan Prancis sebagai salah satu pilihannya. Dan jika itu Prancis, maka silakan segera hubungi kami supaya bisa segera kami dampingi. Yang perlu diketahui pertama kali adalah tentu saja kenapa sih harus kuliah jauh-jauh di Prancis, kenapa nggak di Indonesia aja misalnya ya. Untuk melanjutkan studi di Prancis tentu saja karena Prancis menawarkan pendidikan dan penelitian yang berkualitas. Di Prancis, pengajar dan peneliti Prancis itu banyak mendapatkan pengakuan internasional, terbukti dengan banyaknya penghargaan internasional yang diterima, baik itu penghargaan Nobel ataupun penghargaan internasional lainnya. Selain itu, institusi-institusi pendidikan tinggi di Prancis juga menempati posisi teratas di sistem ranking internasional. Dari segi bahasa Prancis merupakan bahasa internasional, digunakan di berbagai negara dan juga di berbagai organisasi internasional. Sehingga ketika teman-teman memiliki kemampuan bahasa Prancis, tentu saja itu akan menjadi nilai tambah bagi profil teman-teman. Jika belum bisa berbahasa Perancis tapi tetap ingin kuliah di Perancis, tidak perlu khawatir karena ada juga program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris khususnya untuk jenjang S2 dan juga S3. Sedikit saya jelaskan tentang sistem pendidikan tinggi di Prancis. Bagi teman-teman yang lulus SMA di Indonesia, ada 3 jenjang yang bisa diambil, yaitu BTS dengan durasi selama 2 tahun atau setara dengan D3, lalu ada juga Licence atau S1 dan BUT D4 setara dengan jenjang studi selama 3 tahun. Untuk Master atau S2, durasi pendidikannya selama 2 tahun, terbagi menjadi 2 level yang berbeda, yaitu master tahun pertama dan juga master tahun kedua, atau kita kenal dengan sebutan M1 dan M2. M1 itu matrikulasi, M2 adalah spesialisasi. Kemudian doktoral sekitar 3 tahun atau bisa bervariasi tergantung pada penelitian yang dilakukan. Untuk pendaftaran dibuka biasanya 1 tahun sebelum perkuliahan dimulai di universitas negeri. Jadi bagi teman-teman yang berencana untuk berkuliah di Prancis pada bulan September 2023, karena setiap tahunnya tahun ajaran dimulai pada bulan September, maka pendaftaran sudah akan kita lakukan mulai tahun ini. Jadi untuk S1 itu di bulan Oktober sampai November, kemudian untuk S2 tahun ini kita buka di Desember hingga Januari untuk September 2023. Jadi pastikan jangan sampai terlambat menghubungi Kampus France supaya bisa kami dampingi secara maksimal. Selain ada penelitian, selain menawarkan penelitian dan pendidikan yang berkualitas, tentunya juga ada kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis bagi pelajar internasional. Sebelum kita membahas apa saja kemudahannya, saya mau menunjukkan terlebih dahulu kira-kira berapa sih biaya hidup yang harus disiapkan jika ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Prancis. Untuk di kota Paris, kisarannya sekitar 900 sampai 1.100 euro per bulan.
Sedangkan di luar kota Paris itu sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Biaya hidup ini bisa lebih ringan, tentunya tergantung pada gaya hidup siswanya masing-masing, apalagi jika siswa bisa memanfaatkan berbagai jenis subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis. Subsidi tersebut antara lain yang pertama adalah jaringan Resto U atau subsidi di bagian konsumsi, di mana jika teman-teman makan siang atau misalnya membeli makan di Resto U, jaringan Resto U, itu bisa lebih murah dibandingkan di restoran luar. Kalau Resto U kisarannya 3-4 euro satu kali makan, kalau di restoran luar bisa 10-15 euro. Kemudian bisa memanfaatkan subsidi biaya tempat tinggal, di mana sewa apartemen ataupun sewa asrama di Prancis itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Prancis bisa sampai 40%. Lalu asuransi kesehatan dasar di Prancis juga gratis, teman-teman wajib terdaftar, tapi tidak perlu membayar apapun. Transportasi di kota manapun untuk mahasiswa biasanya akan ada diskon, potongannya juga bisa sampai 50%, bahkan di beberapa kota bisa lebih. Lalu untuk kegiatan budaya, misalnya mau ke museum, mau ke bioskop, mau nonton festival, konser, dan lain sebagainya, ada diskon lagi. Lalu yang terakhir diizinkan untuk kerja paruh waktu, maksimal 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9-10 euro. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan bagi seluruh pelajar yang ada di Prancis, baik pelajar Prancis maupun pelajar asing. Teman-teman juga bisa memanfaatkan kehadiran Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis, baik itu level nasional PPI Prancis ataupun PPI wilayah, di kota-kota yang ada di Prancis untuk bersilaturahmi dan tetap terhubung dengan sesama mahasiswa Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan sekitar 500-600 mahasiswa ke Prancis untuk berbagai program dan mayoritas justru tanpa beasiswa. Jadi kita akan bahas selanjutnya adalah tentang beasiswa. Perlu diketahui bahwa 90% mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis itu justru tanpa beasiswa. Kenapa kok bisa tanpa beasiswa? Selain karena untuk biaya hidup mereka bisa memanfaatkan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis, untuk biaya studi itu juga digolongkan masih terjangkau dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Untuk biaya studi di Prancis, jika memilih universitas negeri, maka pemerintah Prancis sudah memberikan subsidi sebesar 70% dari total biaya studi. Artinya sebagai mahasiswa asing, kita hanya perlu membayar 30% sisanya. Untuk jenjang S2, nominal yang harus disiapkan adalah sebesar 3.770 euro per tahun, atau jika dalam rupiah mungkin sekarang sekitar 60 jutaan rupiah per tahun. Itu biaya yang harus disiapkan tanpa beasiswa. Kalau mendapatkan beasiswa, tentu saja nanti akan disesuaikan dengan manfaat beasiswanya itu sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis melalui IFI dan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Yang pertama adalah beasiswa France Excellence D3 dan S1. Untuk jenjang D3 dan S1 tentu saja. Kemudian ada beasiswa France Excellence S2. Nah, kalau ini untuk jenjang S2. Keduanya dibuka untuk seluruh program, seluruh jurusan, jenjang S1 dan juga jenjang S2 tanpa ada terkecuali. Jadi siapapun boleh boleh mendaftar di dua program beasiswa ini. Kemudian ada beasiswa Master 2, kalau ini khusus untuk master tahun kedua saja. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau master itu ada M1, ada M2, nah kalau ini khusus untuk tahun kedua saja. Kemudian ada beasiswa tematik, kalau ini khusus untuk jenjang S2 di jurusan ilmu teknik, kemudian perikanan dan kelautan, studi gender, lalu teknik informatika, dan juga ilmu politik. Berikutnya ada beasiswa Kartini Science. Beasiswa ini khusus diberikan untuk para wanita yang mengambil jurusan sains, juga untuk jenjang S2. Jadi silakan disesuaikan, nanti teman-teman boleh apply ke beasiswa yang memang diinginkan. Syaratnya apa? Syaratnya tentu saja harus sudah diterima oleh salah satu kampus di Prancis terlebih dahulu. 5 beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Prancis khusus untuk mahasiswa Indonesia.
Jadi nanti seleksinya hanya sesama mahasiswa Indonesia saja. Kemudian ada beasiswa lagi, yaitu beasiswa pendanaan bersama antara pemerintah Prancis dan Islamic Development Bank. Ini beasiswa internasional untuk negara-negara anggota OKI. Keenam beasiswa ini akan mengcover biaya pendidikan. Jadi kalau misalnya tadi harus bayar 3.770 euro per tahun, maka dengan beasiswa ini tidak perlu membayar sama sekali. Lalu ada tiket pesawat, lalu ada biaya visa, akses prioritas ke asrama milik pemerintah Prancis, biaya CVEC atau biaya administrasi kampus, dan juga termasuk biaya hidup. Jadi beasiswa-beasiswa ini termasuk fully funded yang bisa digunakan untuk membantu pendanaan Anda selama di Prancis. Informasi lebih lanjut boleh kunjungi situs yang tertera di layar. Di sana ada informasi lebih detail terkait persyaratan, kemudian juga dokumen yang harus dilengkapi dan apa saja yang didapatkan. Kemudian ada beasiswa lain juga dari pemerintah Prancis, namanya beasiswa Eiffel atau Eiffel Scholarship. Beasiswa ini termasuk juga beasiswa dari pemerintah yang mengcover biaya hidup, asuransi kesehatan, kegiatan budaya, tiket pesawat, tapi tanpa biaya studi. Jadi artinya jika mendapatkan beasiswa ini, maka untuk biaya studinya harus didanai dengan dana pribadi, atau bisa juga nabung dari biaya hidup yang didapatkan ya. Selain beasiswa dari pemerintah Perancis, tentu saja bisa juga memanfaatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, contohnya LPDP. Universitas-universitas di Prancis ada di dalam daftar LPDP, jadi teman-teman boleh cek langsung di situs LPDP atau silahkan cek situs yang sudah kami cantumkan di layar. Selain itu masih ada beasiswa dari Uni Eropa, dari Kementerian Indonesia lainnya, lalu juga dari universitas-universitas di Prancis. Setelah lulus, teman-teman tentu saja akan menyandang gelar sebagai alumni Prancis dan bisa bergabung dengan jaringan France Alumni. Di Indonesia ada France Alumni Indonesia sebagai wadah silaturahmi dan juga berbagi informasi sesama alumni. Di layar teman-teman saat ini ada 10 ambasador France Alumni Indonesia dan juga kampus France Indonesia dari berbagai jurusan dan bidang, seperti misalnya ada teknik perminyakan, biologi kelautan, ekonomi, astronomi, teknik sipil, tata kota, kemudian astronomi, IT, parfumery, dan juga kimia. Jadi bisa dilihat bahwa ada banyak sekali jurusan yang bisa dipilih jika teman-teman melanjutkan studi di Perancis. Untuk memulai langkah mewujudkan mimpi Anda berkuliah di Perancis, yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan kemampuan bahasa. Untuk jenjang S2, program ditawarkan dalam 2 jenis, yaitu International Program berbahasa Inggris atau Regular Program berbahasa Perancis. Untuk International Program, maka nanti yang diminta antara IELTS atau TOEFL, sedangkan untuk Regular Program nanti yang akan diminta adalah kemampuan bahasa Perancis dengan membuktikan ijazah DELF di level B2 minimal. Kemudian setelah itu sambil belajar bahasa atau sambil mempersiapkan sertifikasi bahasa, sambil mencari informasi jurusan dan juga berkonsultasi dengan kami di Kampus France Indonesia. Kampus France Indonesia ada di 5 kota berbeda, ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Medan. Jadi teman-teman silahkan hubungi kami, kantor kami yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda untuk dapat kami dampingi lebih lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke periode pendaftaran. Setelah ada hasilnya, jika itu respon positif, maka kita lanjutkan dengan prosedur visa pelajar. Semuanya dilakukan melalui satu pintu bersama kami di Kampus France Indonesia. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut informasi seputar studi di Perancis, boleh scan QR Code di layar untuk dapat mengunduh brosur dari Kampus France Indonesia, atau sesederhana teman-teman bisa mengunjungi virtual booth kami nantinya. Kemudian untuk tetap terhubung dengan kami, teman-teman boleh juga isi pendataan di layar supaya dapat kami kirimkan informasi secara berkala terkait beasiswa, universitas, kegiatan Kampus France Indonesia.
Dan ini adalah kontak kami di Kampus France Indonesia. Teman-teman boleh kirimkan email dari seluruh pertanyaan yang mungkin timbul setelah sesi hari ini atau selama nanti teman-teman mencari informasi terkait studi di Perancis. Jika membutuhkan bantuan secara langsung, artinya konsultasi tatap muka, teman-teman boleh membuat janji terlebih dahulu melalui email. Konsultasi dapat dilakukan secara online maupun secara offline berdasarkan janji temu. Kemudian berikut juga adalah media sosial kami di Kampus France Indonesia dan juga situs di Kampus France Indonesia di indonesia.kampusfrance.org. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Merci beaucoup. À bientôt en France. See you in French. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Kak Fitria untuk paparannya ya. Jadi memang ya Prancis itu bisa dijadikan salah satu pilihan untuk kuliah di luar negeri karena banyak sekali kemudahan yang bisa didapat mulai dari fasilitas belajar bahasa Prancis yang dari basic gitu ya, kemudian biaya hidup, asuransi gratis sampai kesempatan untuk part-time dan yang lebih penting adalah di sana ada perhimpunan mahasiswa Indonesia yang sama-sama kuliah di Prancis gitu ya. Aku jadi penasaran nih Kak, jadi muncul beberapa pertanyaan gitu. Gimana sih Kak prospek engineering talents kalau di program kampus Frank Indonesia ini? Terus gimana sih di era yang interdisipliner seperti sekarang ini ya? Kampus Frank itu mendukung nggak sih untuk engineering talents yang mau ambil S2 gitu yang lintas jurusan gitu Kak, sama bisa nggak sih kalau misalkan di tahun ini kita daftar terus gagal gitu, kita mau daftar lagi di tahun depan gitu Kak, itu bisa nggak? Oke, terima kasih Kak Dea pertanyaannya. Saya jawab satu persatu ya, nanti tolong diingatkan lagi kalau saya lupa pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang prospek ya, untuk engineering talents di Prancis khususnya. Menurut saya sangat terbuka ya, prospeknya sangat besar, artinya banyak kesempatan untuk bisa berkuliah di Prancis bagi engineering talents. Terutama Prancis sekarang itu sedang digandrungi untuk program-program berbagai jenis program teknik ya, dari mulai misalnya teknik aeronautik, teknik mesin, kemudian juga teknik ya berbagai macam spesialisasi dari bidang teknik itu sendiri. Bahkan ada yang ke teknik informatika, sekarang banyak dituju itu cyber security, kemudian data science, dan juga satu lagi artificial intelligence gitu. Jadi memang banyak sekali peluang, kesempatan, spesialisasi studi yang bisa dipilih gitu dengan background studi teknik. Kemudian apakah bisa cross major gitu ya dari interdisipliner dari bidang teknik? Pada dasarnya bisa dan boleh untuk melakukan cross major di Prancis. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah kita mampu menjelaskan motif kita kepada pihak universitas, gitu ya? Karena idealnya S2 adalah studi lanjutan dari jenjang S1. Normalnya kan seperti itu. Kalau misalnya berbeda, kita harus mampu menunjukkan ke pihak kampus tujuan bahwa kita sudah punya ilmu dasar yang kuat di bidang tersebut, sekalipun misalnya tidak didapatkan saat S1. Gitu, misalnya entah dari pengalaman profesional, entah dari pengalaman organisasi gitu. Yang penting disiapkan alasan dan juga motifnya. Karena yang paling penting saat melakukan pendaftaran ke Perancis adalah rencana studi, rencana profesional, dan juga motivasi kita apa. Gitu. Jadi itu yang harus benar-benar dipersiapkan. Kalau bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi apakah akan lulus atau tidak, itu tergantung pada bagaimana kita menyajikan alasan dan motif kita nantinya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kalau misalnya tidak, apa tadi Mbak, maaf? Kalau misalkan kita gagal nih Kak, bisa nggak sih kita coba lagi di tahun berikutnya? Oke, untuk
pertanyaan tersebut kalau misalnya gagal di tahun ini, tentu tahun depan bisa ulang lagi pendaftarannya, baik itu untuk pendaftaran universitas maupun pendaftaran beasiswa. Jadi kalau misalnya tahun ini sudah diterima oleh universitas tapi gagal beasiswa, jadinya nggak bisa berangkat, untuk tahun depan apakah universitasnya masih bisa lagi bisa menggunakan LOA yang lama atau harus daftar ulang? Jawabannya harus mengulang lagi proses pendaftaran, karena biasanya LOE hanya berlaku di tahun tersebut. Gitu ya. Jadi LOA yang didapatkan untuk tahun 2023 akan berlaku di tahun 2023, sedangkan untuk tahun berikutnya itu boleh melakukan pendaftarannya lagi dari awal, termasuk untuk beasiswanya. Jadi tidak ada larangan. Oke, makasih banyak Kak Fitria untuk jawabannya ya. Ya, jadi buat teman-teman yang sepertinya masih penasaran nih tentang kampus Frank Indonesia, itu boleh banget langsung tanya di menu Q&A di website kami di eng.ui.ac.id gitu ya. Dan bisa juga khususnya untuk kampus Frank, kunjungi di booth tersebut gitu ya. Ya, sekali lagi, jadi buat teman-teman nih, jangan takut untuk nyoba program scholarship-nya dari Kampus Frank Indonesia, karena banyak eh, program yang ditawarkan oleh Kampus Frank Indonesia gitu. Jadi lebih baik kita coba dulu daripada nggak sama sekali gitu kan. Karena siapa tahu bisa jadi jalan untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri gitu. Oke, mungkin untuk sesi webinar kali ini kita cukupkan ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Fitria yang udah bersedia sharing pada kesempatan kali ini. Sangat banyak insight yang didapat ya Kak, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang hadir pada sesi kali ini gitu. Aku sudahi sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.